Video kali ini kita akan membahas tentang Ashtanga Yoga, yaitu 8 pilar yoga yang seyogianya kita laksanakan apabila kita ingin mengaplikasikan pendalaman dan pembelajaran yoga ke dalam kehidupan sehari-hari. 8 pilar yoga ini adalah praktek-praktek yang wajib kita laksanakan apabila kita ingin melakukan sebuah pendalaman dan pembelajaran yoga secara sempurna. Hal-hal ini terkait bagaimana cara kita berperilaku kepada diri kita sendiri, dan juga bagaimana cara kita berperilaku kepada lingkungan sekitar kita, kepada orang lain maupun makhluk lainnya. Pilar yang pertama disebut sebagai yama, yaitu sikap berperilaku yang kita usahakan melalui diri kita terhadap hal-hal di luar diri kita atau lingkungan kita. Yama terbagi menjadi 5 cabang. Yang pertama disebut sebagai ahimsa. Ahimsa bermakna tidak menyakiti orang lain, makhluk lain maupun lingkungan sekitar. Sehingga apabila kita ingin mengaplikasikan hal tersebut, ahimsa, maka setiap perilaku yang kita lakukan seyogianya tidak menciptakan penderitaan atau kesakitan terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Hal yang kedua disebut sebagai satya. Satya bermakna sebagai kejujuran, baik dalam kejujuran batin, kejujuran pikiran, dan kejujuran terutama perkataan. Segala hal yang akan kita ucapkan maupun yang ingin kita ucapkan, seyogianya dievaluasi terlebih dahulu mengenai apakah hal ini benar-benar kebenaran yang sejati yang sudah kita ketahui seperti sebelumnya. Hal yang ketiga disebut sebagai asteya. Asteya artinya tidak mengambil hak-hak yang bukan milik kita. Hal ini juga bisa diaplikasikan dengan maknanya tidak mencuri maupun tidak mengambil dengan paksa hal-hal yang bukan menjadi hak kita. Hal ini akan menjadikan batin kita lebih tentram, sehingga pikiran kita pun menjadi lebih bersih. Hal yang keempat disebut sebagai brahmacharya. Brahmacharya artinya tidak melakukan penyelewengan, terutama penyelewengan yang terkait dengan gairah seksual. Sehingga dalam proses yama, kita memiliki kewajiban untuk menahan gairah-gairah tertentu sehingga perilaku kita pun menjadi lebih suci. Hal tersebut akan membantu pikiran kita menjadi lebih bersih. Struktur terakhir di bawah segmen yama ini adalah aparigraha. Aparigraha artinya tidak melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan atau terlalu terobsesi atas hal-hal tertentu. Tentunya kita harus wajib berusaha untuk menahan diri agar kita bisa melaksanakan aparigraha. Pilar yang kedua disebut sebagai niyama. Niyama adalah perilaku yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama disebut sebagai saucha. Saucha artinya mempertahankan kebersihan, terutama kebersihan fisik dan keseimbangan fisik. Inilah yang disebut sebagai saucha. Saucha bisa kita laksanakan misalnya apabila kita ingin berlatih yoga asana, maka seyogianya kita mandi terlebih dahulu. Hal ini akan membantu tubuh fisik kita untuk lebih mudah menyeimbangkan dan mengeluarkan racun-racun yang tidak diperlukan lagi secara fisik oleh tubuh kita. Niyama dalam konten yang kedua adalah santosa. Santosa artinya memupuk rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, kesempatan-kesempatan hidup yang kita miliki. Hal ini akan membantu kita untuk membersihkan batin kita. Hal yang ketiga disebut sebagai tapas. Tapas merupakan sebuah praktek yang bertujuan untuk mensucikan batin dan juga mensucikan organ-organ.
Hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan tapas, misalnya melakukan pelatihan-pelatihan puasa. Kemudian hal yang keempat disebut sebagai swadhyaya. Swadhyaya artinya memperdalam pengetahuan mengenai diri kita sendiri. Maka dalam hal ini kita memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi potensi-potensi terdalam yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui adanya dalam diri kita. Niyama dalam hal yang terakhir disebut sebagai Ishwara Pranidhana. Ishwara Pranidhana memiliki arti bahwa segala hal yang kita lakukan memiliki dasar keyakinan, sehingga kita bisa memfokuskan diri atas ketekunan dan keinginan kita untuk memperdalam diri kita yang disertai dengan keyakinan tersebut. Yama, niyama, kemudian yang ketiga disebut sebagai asana. Pilar asana memiliki arti adalah bagaimana cara kita membawa diri kita yang terkait dengan cara berperilaku dan cara gerak-gerik tubuh kita. Dalam hal ini, di dalam pelatihan Hatha Yoga, banyak sekali postur-postur yang kita bisa gunakan untuk membantu diri kita memahami postur tubuh kita sendiri. Sehingga kita bisa melakukan misalnya proses berjalan maupun proses duduk dengan hal-hal yang sesuai dengan keseimbangan yang bisa membantu memperlancar sirkulasi tubuh kita sepanjang waktu. Maka proses dan praktek pelatihan secara fisik wajib dilakukan sehingga kita bisa mensucikan diri dan menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Setiap asana yang akan kita pelajari dalam program ini memiliki makna dan arti dan tujuan tertentu bagi tubuh kita, sehingga kita memiliki manfaat dan kesempatan untuk mengeksplorasi tubuh kita secara lebih dalam. Selanjutnya, pilar yang keempat disebut sebagai pranayama. Pranayama memiliki arti bahwa kita membuat sebuah usaha untuk membersihkan dan mempertahankan yang disebut sebagai prana. Prana yaitu energi yang kita gunakan setiap saat dalam hidup kita. Tidak mudah untuk mengetahui dan merasakan prana ini. Namun, teknik-teknik yang akan kita pelajari dalam pranayama terkait dengan teknik-teknik pernafasan khusus yang akan membantu pikiran kita untuk memfokuskan pada sensasi-sensasi tertentu tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa merasakan keberadaan prana tersebut. Selanjutnya, pilar yang kelima disebut sebagai pratyahara. Pratyahara adalah praktek pelatihan meditasi yang memfokuskan pada sensasi-sensasi kelima panca indera yang kita miliki. 5 panca indera ini merupakan pintu utama bagi tubuh kita untuk belajar dan beradaptasi kepada lingkungan sekitar dan mengambil informasi-informasi penting yang bisa kita gunakan untuk memperdalam jati diri kita sendiri. Maka, meditasi pratyahara menjadi salah satu proses yang sangat-sangat penting. Praktek pratyahara bisa kita lakukan setiap saat, terutama ketika kita melaksanakan proses asana dan juga melaksanakan proses pranayama. Pelatihan-pelatihan fisik tersebut membantu kita untuk mempertajam sensasi-sensasi yang bisa kita rasakan melalui kelima panca indera tubuh kita. Pilar selanjutnya disebut sebagai dharana. Dharana adalah sebuah proses meditasi yang bertujuan untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Apa sebenarnya perbedaan fokus dan konsentrasi harus kita ketahui. Fokus adalah ketika kita memilih satu objek dan kemudian secara berkelanjutan kita mengarahkan pikiran kita kepada objek tersebut. Inilah yang disebut sebagai fokus. Dan konsentrasi adalah proses ketika kita melaksanakan dan mempertahankan satu objek fokus tersebut
dalam waktu atau momen tertentu. Sehingga ketika kita memiliki sebuah fokus, maka kita harus berlatih konsentrasi. Fokus tidak akan berarti apa-apa apabila kita tidak memiliki potensi untuk melakukan konsentrasi. Sehingga fokus dan konsentrasi wajib kita latih secara berkelanjutan. Hal ini akan mempermudah diri kita untuk bisa lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan pada momen tersebut. Pilar yang ketujuh disebut sebagai dhyana. Dhyana adalah teknik konsentrasi dan teknik meditasi yang bertujuan untuk mengobservasi dan mengkontemplasi diri kita sendiri, untuk mengetahui dan mendalami potensi diri kita. Hal ini hanya akan bisa kita lakukan apabila kita sudah memiliki kualitas fokus dan kualitas konsentrasi tertentu. Sehingga tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempertajam fokus dan konsentrasi tersebut. Kita tidak akan bisa mengkontemplasi diri kita sendiri apabila pikiran kita terganggu dengan hal-hal di permukaan. Misalnya kita terganggu dengan ingatan-ingatan tertentu, atau kita terganggu dengan emosi-emosi tertentu. Apabila hal ini masih terjadi, maka kita tidak akan bisa menemukan makna diri kita sendiri atau kita tidak akan bisa mengkontemplasi diri kita sendiri. Sehingga kita harus kembali ke langkah sebelumnya, yaitu dharana. Pilar yang terakhir disebut sebagai samadhi. Samadhi adalah sebuah keadaan pikiran di mana kita merasakan kesempurnaan ketenangan batin. Hal ini hanya akan dapat kita rasakan apabila tubuh kita merasa nyaman, nafas kita merasa nyaman, pergerakan kita merasa nyaman, pikiran kita merasa nyaman, emosi kita merasa nyaman, sehingga keseluruhan struktur hidup kita pun bisa kita rasakan secara sempurna kenyamanan tersebut. Hal ini hanya bisa kita dapatkan apabila kita terus-menerus melatih bagian-bagian mental dan bagian-bagian fisik kita secara berkelanjutan. Untuk itulah pelatihan yoga harus kita rasakan dan harus kita laksanakan secara terus-menerus.